Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang saya muliakan, saya hormati, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang subuh ini hadir di Masjid Guru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah kalau tengok wajah-wajahnya, wajah semangat semua, tidak ada yang ngantuk. Ya, kalau gitu saya bikin ngantuk. InsyaAllah kita mengaji sampai tuan-tuan mengantuk. Kalau sempat bikin tuan-tuan mengantuk pasti saya berhasil. Ya kan, membuainya kan. Tapi kalau tidak ngantuk nanti berarti tidak lah. Alhamdulillah Allah jadikan hati kita hari ini di subuh ini berbunga-bunga di rumahnya ini. Gimana tidak? Karena datang ke tempat ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Besok ketika kita di surga insyaallah, amin, kita akan mengulang nostalgia ini. Ingat ketika dulu di dunia kita begini. Semoga Allah catat dan kita tak perlu buka-buka catatan itu sampai hari dibukanya di hadapan khalayak ramai. Adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. So, kalau kita sering buka, habis cepat. Sah? Ibaratnya kalau saldo di bank kalau sering dibuka-buka, anak transfer terus gitu. Hah? Ada Shopee, itu kan Shopee rajin ya marketing. Akhirnya nak beli terus, tiba-tiba habis. Demikian juga amal ini. Kalau sering kita buka-buka, kita nak bagi-bagi sama orang. Sah? Habis itu habis punya kita, punya orang tetap ada. Oleh itu biarlah Allah saja yang catat. Ya, disimpan di catatan para malaikat. Kita tidak usah buka-buka. Kalau perlu kita katakan kita khawatir seperti kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa membuat mendatangkan apa yang bisa mereka datangkan dari berbagai jenis ketaatan, hati mereka tetap khawatir. Khawatir apa? Takut tidak diterima. Karena nanti ketika kembali kepada Allah akan ditanya, apa yang dulu kamu kerjakan? Allah lebih tahu. Tapi pertanyaan ini pertanyaan interogasi, investigasi. Laporannya kan sudah ada. Sah? Sudah ada. Allah tak ada yang tersembunyi darinya. Ma'asyal kiram. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur kita dibangunkan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentu pujian kepada Allah kalau tak diiringi dengan selawat dan salam kepada Nabi itu kurang lengkap. Kalau kita berdoa hanya memuji Allah tanpa selawat, kata Nabi, hadzal rajul yasta'jil. Ini orang tergesa-gesa. Jadi oleh sebab itu, biar doa harapan kita didengar dan diterima, kita gabungkan setelah memuji dan memuja Allah, bersyukur kepadanya, kita iringi dengan selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah sangat suka itu. Allah sangat suka karena dia memulai. Allah memulai yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikatnya. Masa kita tidak ikut? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh itu wahai orang-orang beriman, segera ikut.
Bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam sebanyak-banyaknya. Allah tak berkepentingan, malaikat tak ada berharap apa-apa, tetapi kita yang berkepentingan, yaitu dapat balasan salawat dari Allah setiap 1 kali 10 kali. Dan salawat dari Allah seperti kata para ulama adalah al-maghfiratu war-rahmah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita tak bosan, hati kita tak berhenti untuk bersalawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah berapa pertemuan kita? Dah berapa pertemuan? 2. Alhamdulillah. Sarapan bapak saya tanggung. Iya. Berapa sarapan pagi ini? Hah? Nah, biar kita aja yang kasih dah. Kalau lebih, enggak, yang terucap tak boleh ditarik kembali. Itu terserah bapak mau dikemanakan setelah ini. Mohon maaf. Tahan itu tak pernah berhenti loh. Mohon maaf ya. Saya antarkan apa minta tolong antum ya? Minta tolong ya? Minta tolong antarkan. Enak. Iya. Dan ini ongkirnya. Antum. Ayo ngomong. Masya Allah. Tidak minta sama Pak. Untuk saya saja Pak ya. Jazakumullah khairan. Sudah 2 kali. Sah? Alhamdulillah. Dari pertemuan pertama kita sudah mengenal tentang hajat kita terhadap ibadah. Bahwa yang paling diuntungkan dengan ibadah itu adalah kita sendiri. Kemudian apa hakikat ibadah itu? Dan bahwa ibadah adalah misi kehidupan. Jadi kalau ada orang bikin misi kehidupan melenceng dari ibadah, misi apapun kegiatan kita tidak searah dengan misi kehidupan ini, maka hukumlah bahwa misi itu misi gagal. Misi gagal. Oleh sebab itu tuan-tuan, bikin misalnya lembaga pendidikan, wajib hukumnya sejalan dengan misi kehidupan, itu ibadah. Bikin negara harus sejalan dengan misi kehidupan, yaitu ibadah. Makanya undang-undang dasar kita menekankan wajib membangun bangsa dan masyarakat ini di atas iman dan takwa. Karena mereka sadar, para pendiri itu, bahwa misi negara ini harus sejalan dengan misi kehidupan. Dan semakin menjalankan misi kehidupan yaitu ibadah, maka semakin sukseslah misi lembaga apapun. Ma'asyur kiram, maka tuan-tuan lihat sendiri bahwa pembangunan di segala bidang yang paling sukses dengan segala kesederhanaan adalah di masa di mana misi ibadah paling tegak. Kapan atau pemerintahan selama kehidupan ini yang paling berhasil, pemerintahan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada datanya, ada buktinya. Ada buktinya. Tidak pakai bukti tidak bisa diterima. Nah, saya nanya ke mahasiswa ketika kuliah, indikator negara maju itu apa? Ternyata jawabannya teknologi. Sebenarnya saya tidak menyalahkan juga. Mereka mengira hari ini teknologi sangat maju. Saya kira masih kalah maju.
Sah? Masih kalah maju. Ada yang bisa buktikan? Orang sekarang baru sampai bisa melepas satelit mendeteksi keadaan di bukan di bulan, sebagian dari galaksi ini, sah? Sebagian, sahih? Sebagian. Dan Allah SWT teknologinya meliputi langit dan bumi. Bumi ini kecil sekali, sah? Tidak percaya saya. Buktinya sangat kecil sekali atom berebut gara-gara bumi. Sah? Tidak berebut kita gara-gara bumi ini. Nak jadi presiden basyomnya. Nak jadi bupati berlomba-lomba. Nak jadi ketua RT pun berebut. Karena kecil sekali. Makanya orang-orang yang kehidupannya bukan sebatas bumi tidak mau berebut. Jelas? Jelas ya? Maka saya bilang dulu sama kawan sambil bercanda dulu masih sekolah, kuliah. Saya 2024 insya Allah jadi presiden Indonesia. Tidak yakin tuan-tuan ya? Tidak bisa jadi saya presiden. Masa orang tamat SMA bisa jadi presiden, saya tamat S3 tidak bisa jadi presiden? Enak aja. Orang tamat dalam negeri bisa jadi presiden, orang tamat luar negeri tidak bisa jadi presiden. Bisa kan? Bisa. Kalau tidak percaya coba mundur presiden. Cuman syarat saya berat. Satu, tidak ada lagi yang mau mencalonkan diri jadi presiden. 2024 masih ada yang mau? Masih? Masih apa enggak? Wih, kemarin nih banyak mencalonkan diri. Masih kan? Oleh sebab saya tidak mau maju. Tidak mau maju. Karena kalau maju kayaknya pasti kalah. Kayaknya, sah? Sebab syarat kedua lagi, saya tidak mau melalui partai. Berarti independen? Tidak juga. Maju sendiri. Kedua, tak pakai kampanye, tidak pakai tim sukses. Sebab kalau pakai tim sukses, selesai dilantik pusing mikir tim sukses. Sebulan taruh di mana? Awal sebelum terpilih kita yang penting dapat suara, sah? Setelah meletakkan jabatan, sadasman di bagian ekonomi tidak pas, sah? Letakkan di bagian politik juga tidak bagus. Letakkan di bagian teknik apalagi. Walaupun cita-cita kecilnya jadi teknisi. Jadi insinyur dulu. Tidak masuk. Letakkan di bagian agama ada diisi pula yang lain. Dia tim sukses juga. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ada tim sukses yang kecewa. Sahih? Tak maaf Ustaz di periode depan aja lah. Nunggu 5 tahun lagi terpaksa nyebrang ke partai lain. Misal. Kalaupun tidak ada, banyak. Jelas ya? Jelas? Apa yang jelas? Becu. Kalau dunia ini kita berebut. Nah, kalau masih berebut, sudah sukses tidak kita dalam membangun? Belum. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dikatakan kalau teknologi kita masih di kolong langit, sebagian kecil saja yang bisa kita kuasai, sah? Sedangkan teknologi Islam yang dulu digunakan oleh Nabi SAW menembus batas-batas wilayah, batas-batas langit. Sampai ke Sidratul Muntaha. Pakai apa? Pakai teknologi. Berarti teknologi Allah lebih canggih. Ada pesawat ulang alik yang sampai masuk ke langit? Ada. Makanya mereka tidak percaya Allah di langit. Sahih?
Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Allah di atas, karena dia memang bukan kelas atas. Kelas ilmunya kelas bawah semua. Coba lihat, yang di atas bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, yang di atas yang bilang. Yang bolak-balik turun naik dari atas ke bawah, bawah ke atas siapa? Yang dulu turun naik, bawa wahyu ke Nabi siapa? Hah? Jibril. Jibril orang atas orang bawah? Woi, Jibril orang atas, orang bawah? Orang atas. Orang atas. Buktinya dia diturunkan. Kalau turun dari mana? Dari atas. Dia juga yang bilang Allah di atas. Sahih? Baik. Di antara hamba Allah yang lahir di bumi ini yang pernah ke atas di masa hidupnya, kok jauh sekali pergi Nabi Isa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Berarti Mi'rajnya kemana? Ke atas. Pernah ke atas? Pernah. Beliau juga yang mengatakan Allah di atas. Sahih? Hah? Betul saya itu salah saya? Tidak berani betulkan saya. Karena Nabi yang bilang Allah di atas. Sahih? Alhamdulillah. Adapun yang mengingkari Allah di atas, semuanya orang-orang kelas bawah. Sebut salah satu nama yang menyebut Allah tidak di atas. Takut nampaknya. Kenapa takut? Yang mengingkari Allah yang mengingkari Allah di atas itu adalah orang bawah, tidak pernah ke atas. Di antaranya ya, si orang dah lama mati, tidak usah ada tuntutan lagi. Fir'aun, sahih. Fir'aun bilang, ya Haman ibni li sarhan, Haman bikin bangunan tinggi, la'alli atlu'ul asbab, supaya saya bisa naik ke atas. Asbab as-samawat, asbab as-sama, yaitu jalan ke atas. Fa'attali'a ila ilahi Musa, saya nak buktikan. Musa bilang Tuhannya di atas. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, saya yakin Musa itu dusta. Fir'aun kalangan atas atau kalangan bawah? Woi, Fir'aun kalangan atas atau kalangan bawah? Orang bawah, orang rendah. Dia sendiri menganggap dirinya tinggi, dia tetap rendah. Apa yang membuat dia rendah? Ini berhasil saya bikin antum ngantuk. Apa yang membuat dia rendah? Bukan misinya la ilaha illallah. Kan kita bilang tadi, semua misi yang berhasil sesuai dengan misi kehidupan. Apa misi kehidupan? Ibadah. Fir'aun mau beribadah? Enggak, justru dia minta orang beribadah kepadanya. Inni rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Maka dia jadi orang paling bawah, paling rendah, walaupun dia berkuasa paling tinggi di dunia. Sahih? Maka setiap gambaran paling buruk dari penguasa, bahkan paling buruk dari semua orang durhaka, maka Fir'aun adalah rajanya. Sahih? Kalau ada penguasa yang zalim, paling zalim, pasti digelekatkan padanya gelar Fir'aun. Kalau ada orang yang paling menentang dakwahnya para nabi, disebut dengan
Dengan Fir'aun. Abu Jahal digelar dengan subhanallah. Tidak pernah dengar ya? Tidak ada bocoran. Fir'aun itu disebut oleh Nabi sebagai Abu Jahal disebut oleh Nabi dengan Fir'aun hazil ummah. Fir'aunnya umat ini. Tidak tahu tuan-tuan ya? Betul ya? Nah, catat itu. Bahwa Abu Jahal disebut Fir'aunnya umat ini karena dia bisa mengalahkan iblis dalam menyatun strategi menentang Nabi dan membunuh Nabi alaihissalam. Iblis saja angkat tangan sama dia. Pernah dengar kisahnya? Nantilah di kajian lain, jangan sekarang juga. Nah, nampak tuh? Jadi semua misi yang tidak sejalan dengan misi kehidupan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, takkan pernah maju. Takkan pernah maju. Maka saya katakan indikasi kemajuan bukan pada teknologi. Kalau antum bilang teknologi Allah lebih canggih. Ini triliunan kata para ahli fisika. Ada ahli fisika di sana? Yang ngaku aja lah. Ahli fisika ada. Bahwa di atas sana triliunan bintang. Tapi bisa bergerak teratur. Ya. Ada yang bisa seperti itu? Tidak ada teknologi yang mendekatinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kalau dikatakan itu tanda kemajuan, saya kata salah. Maka saya bilang untuk mengukur maju mundur pembangunan kembali kepada visi dan misi yang nak dicapai oleh suatu bangsa atau suatu lembaga. Nah, apa tujuan pembangunan bangsa ini? Nah, itu makanya tidak maju-maju kita. Kita tidak tahu rupanya apa yang nak kita bangun di negeri ini. Jangan-jangan juga para petinggi juga tidak paham lagi. Di situ kita mengukur nanti bahwa kita maju atau mundur. Ini agak melenceng kaji sedikit ya. Tidak apa-apa lah supaya bisa ngantuk. Nah. Ya, Pak dan Ibu, saya muliakan. Apa visi misi negara ini? Nah? Apa? Itu semboyannya. Lupanya tonton lupa ya. Lupa. Tapi saya tidak lupa. Apa dasar negara? Hah? Dasar negara ada apa lagi ya? Pancasila. Sah? Apa makna Pancasila? 5 dasar apa? 5 dasar apa? Dasar apa maknanya? Landasan. Bahwa negara ini berdiri di atas 5 landasan. Berarti pembangunan kita mesti berasas pada Pancasila. Sekarang saya nak tanya, apakah dasar yang 5 ini sudah terrealisasi dengan baik? Tuan-tuan yang salah tuh. Berarti makanya kita tidak akan maju. Tidak maju. Karena indikator utamanya, so yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan tauhid nih ya, bahwa wajib setiap bangsa ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak enggak umat ini yang masih melakukan kesyirikan? Hah? Sangat banyak. Bahkan dijadikan kadang perhelatan. Sah? Dan diresmikan oleh
Ah, penguasa. Berarti kita sendiri sudah tidak memandang lagi dasar yang paling krusial ini, yang paling fundamental ini. Sahih? Sahih? Kadang diresmikan oleh yang berkebijakan. Makanya tidak akan maju. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira dasar ini sudah terlaksana dengan baik? Kayaknya tidak juga ya. Ya, adil tidak, hadap kayaknya jauh panggang dari api. Nah, hanya gara-gara nak jadi ketua RT berpuak-puak kita, gara-gara demokrasi. Ya balikkanlah seperti dulu lagi. Ketua RT dipilih oleh orang-orang yang ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berpikiran, orang-orang yang berketaatan, orang-orang yang berkeimanan, orang-orang yang berkeilmuan. Sah? Yang disuruh masyarakat semua yang memilih. Kalau sempat masyarakat fasik di situ semuanya, yang dipilihnya yang fasik. Jarang pula yang ustadz sekelompok itu semua. Kan jarangnya satu lingkungan itu ustadz semua, jarang kan? Kan jarang. Yang kebanyakan yang tak sekolah, yang tidak beragama dengan baik, merek Islamnya tetapi kadang-kadang menentang Islam. Karena tidak tahu. Karena enggak tahu. Gimana nak tahu? Ngaji enggak mau. Kenapa enggak mau ngaji? Ini kalau ngaji yang betul diwanti-wanti, hati-hati, itu berbahaya kajinya. Apa sebab? Berbeda dengan yang kita terima turun temurun. Jadi dasar kebenaran itu adalah tradisi turun temurun. Jaga pemahaman negeri kita ini dari pemahaman yang baru. Itu jugalah dulu kampanyenya Abu Lahab dan Abu Jahal. Saba'a Muhammad. Muhammad bawa ajaran baru, tidak dikenal sebelumnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Bila dikatakan kepada mereka, kata Allah, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang diturunkan Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami mewariskannya. Jadi segala pemahaman sekarang mesti diukur dengan kebiasaan masyarakat. Walaupun kita katakan yang jadi imam itu adalah yang paling qari, yang paling ahli baca Quran, yang paling bagus hafalannya. Lalu katanya, oh enggak bisa. Harus ditambahkan syarat, harus pandai zikir kareh. Akhirnya bertemulah yang hafalan 2 juz, zikirnya kareh. Yang hafalannya 25 juz, enggak zikir kareh. Akhirnya yang lulus yang mana? Yang 2 juz. Apa lulus 2 juz, yang 25 enggak? Padahal bacaan yang 25 lebih bagus. Masalahnya itu bertahan, tidak mau berzikir, tidak mau mimpin doa. Kalau ini ahli mimpin doa. Jadi yang jadi patokan adalah zikir kareh. Lain kata Nabi, lain kata kita. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Dah persatuan. Teruskanlah ya. Jadi mengukur kemajuan dan tidak berkemajuan adalah apa dasar kita membangun suatu lembaga, membangun suatu negara. Sahih? Baik. Sekarang saya nak tanya, apa visi dan misi Islam? Hah? Visinya apa? Visi Islam. Apa? Mentauhidkan Allah. Itu misinya. Ahsan. Siapa bilang masuk surga tadi? Apa?
Tapi tidak ada ongkir lagi benar. Masya Allah. Tidak ada ongkir lagi. Masya Allah. Fadul. Alhamdulillah. Tidak mungkin 2 kali ongkirnya. Sekali-sekali. Kan kalau yang kedua kan promosinya bebas ongkir ya. Makasih Pak ya. Luar biasa. Visi kita balik kampung. Balik, ingat kita. Mau tuan-tuan balik ke kampung orang di akhirat? Wih. Kan yang dulu merantau ke bumi ini, siapa yang merantau ke bumi ini? Adam, Hawa, itu datuk dan nenek kita. Di pihak lain, yang juga merantau ke sini, iblis. Sahih? Taib. Iblis juga dipaksa juga turun ke sini. Yang satu turun setelah diterima taubatnya. Kalau diterima taubatnya artinya, kalau diterima taubatnya artinya, ada can pulang. Sedangkan iblis diterima taubatnya, dia tidak mau taubat. Melawan terus. Semakin Allah tanya, semakin pongah. Aba wastakbar. Sombong, takabur. Tidak mau. Alasannya apa? Alasannya saya lebih godang dari dia. Pak, mana lebih godang? Hah? Awak dari ribuan tahun beribadah, dah sama pula dengan malaikat. Tiba-tiba Adam baru potong diciptakan, disuruh pula saya sujud kepadanya. Lihat sadu Pak, hah? Cucu saya yang disuruh mencium tangannya. Itu mau saya terima? Kalau saya mau saya. Kalau saya mau, Bapak tidak mau ya. Kalau antum bertahan dengan predikat sebagai atuk, harus cucu yang mencium tangan, iyalah. Sah. Tapi saya melihat dari sisi menyayangi, perintah menyayangi anak kecil. Sah? Yang kecil mencium tangan yang besar ada khilafnya. Tapi yang besar cium tangan yang kecil ada sayangnya. Paham? Hah? Tuan-tuan mencium tangan saya sebagai guru, itu terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, walaupun saya cenderung mengatakan seperti kata Syekh Al-Albani boleh. Tapi saya kalau bisa jangan dicium tangan saya. Ya, jangan dicium. Kadang-kadang baru makan gulai baung, nanti tuan-tuan bau tangan ustaz itu kan itu. Makanya sekarang orang anak-anak pandai sekarang. Dulu kan cium tangan, sekarang letakkan ke kening. Saya nak terbau. Nah, ala kulli hal. Nah. Jelas ya? Jadi dia merasa tidak pantas sujud pada apa yang membuat tidak pantas itu? Yang menurut dia tidak pantas karena sombong. Karena sombong. Siapa yang bilang sombong? Allah. Allah yang bilang iblis itu sombong. Nah, dia karena tidak bertobat, tiada kembali bagimu. Sah? Sahih? Nah, tuan-tuan, untuk kembali itu, iblis punya visi. Visinya mengajak orang sebanyak mungkin ke neraka. Sahih? Enak. Dia bersumpah, saya pasti sesatkan mereka semua. Cuman dia kecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang kau pilih. Semoga kita termasuk yang dipilih. Jelas.
Nah, jadi ada dua visi di dunia ini, visi iblis ke neraka, visi Adam dan Hawa ke surga. Yang ikut iblis dari kalangan jin dan manusia itu gencar berpromosi, memarketingkan jalan-jalan ke neraka. Sedangkan yang mengikut Adam dan para rasul setelahnya wajib juga gencar mempromosikan, mengajak sebanyak mungkin dari kalangan jin dan manusia untuk kembali ke kampung halaman aslinya. Kan iblis juga asal dari surga juga ya? Ya. Iya tak? Iya, Adam dari surga. Cuman dia tidak dapat balik kampung. Sudah dapat blacklist. Siapa yang ikut dengannya, ikut tercampak ke neraka. Diasingkan. Kalau kita, insya Allah, ahlan wa sahlan di surga, salamun alaikum tibtum, kalian telah menjadi orang baik. Ini visi. Sah? Misi? Ini apa makna visi itu, Pak? Hah? Pandangan ke depan. Target yang nak dicapai, sah? Saya buka lembaga pendidikan, visinya, misalnya dulu ada namanya visi Riau 2020, masih ingat? Masih lupa ya? Belum lahir ya waktu itu ya? Hah? Dulu ada visi Riau 2020. Apa visinya? Tonton, itulah macam mana nak maju-maju gitu. Rakyatnya tidak tahu visi. Taib menjadi salah satu daerah termaju di Asia Tenggara. Tercapai enggak? Enggak lah, tuan-tuan tidak dukung. Tuan-tuan tahu aja enggak lupa kalian. Sah? Makanya ketika saya ketika memegang lembaga di UIN waktu itu bikin visi, saya tidak pakai tahun gitu. Karena visi saya selamanya. Tidak bisa diukur dengan tahun. Apa visi kami? Masuk surga. Ingin bawa orang-orang yang bersama kita masuk surga. Surga tidak bisa ditahunkan dengan 2020, 2030, sah? Sah? Yang bertahun-tahun itu yang visi dunia. Dan alhamdulillah rata-rata tidak ada yang tercapai itu. Sah? Rata-rata tidak tercapai. Makanya tidak usah pakai tahunnya. Ya, bahwa saya menjadikan lembaga ini sebagai lembaga terkemuka di Riau. Dah selesai. Tahunnya tidak usah. Jelas? Nah, supaya ketika sampai 2020 tidak tercapai, kita tidak di semua orang. Kan tidak ada tahunnya. Di Renstranya baru dibuat. Apa Renstra? Rencana strategis. Nah, ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk mendukung visi tadi. Dalam dunia ini mencapai visi masuk surga, juga ada rencana rencana strategis, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Itulah misi kita di dunia ini. Oleh sebab itu, supaya maju, segala bidang yang kita geluti di dunia ini mesti mengacu kepada misi utama ini. Bahkan semua pekerjaan kita wajib menjadi bagian dari misi ini, misi ibadah. Oleh sebab itu, ibadah itu lebih luas jangkauannya. Makanya ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairi mahdhah. Ada ibadah ma'qulatul makna dan ada ghairu ma'qulatil makna. Maka ibadah mahdhah lebih didahulukan, karena itu semata-mata hak Allah kepada kita.
kalau bertentangan ibadah salat kita dengan ibadah kampanye kita, misal, mana yang didahulukan? Hah? Dah mulai lupa, maka tidak akan maju, tidak akan maju. Bukan sulit maju, tidak akan maju. Jangan ragu. Bila bertentangan kepentingan solat kita dengan kepentingan rapat kita, yang didahulukan solat, selesai. Gitu aja kok repot. Ini yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Solat urusan masing-masing katanya. Makanya akhirnya memikirkan kepentingan masing-masing. Ini rapat, tapi tetap yang dipikirkan kepentingan masing-masing. Karena biasa pikir masing-masing, akhirnya kadang-kadang usulannya dasarnya kepentingan masing-masing. Ada usulan ini, dipikirkannya siapa yang dapat keuntungan dari usulan itu. Kalau saya tidak masuk, itu harus ditentang. Kan ada gitu kita rapat. Ada gitu rapat. Ada kita begitu rapatnya. Banyak. Contoh tidak pernah rapat, itu masalahnya. Ketika menetapkan suatu anggaran, suatu kegiatan, Bapak kalau tidak terlibat di dalamnya, Bapak nentang. Ini tidak bagus kegiatan ini. Walaupun bagus. Apa sebab Bapak tidak ada sesuatu di dalamnya. Ibaratnya tidak dapat ladang di situ dong. Tentu macam tidak paham aja itu bayarnya. Sebenarnya saya tidak mau cerita ini di masjid lah, tapi tonton, iya bang, sah ada enggak? Ada, ngaku aja lah. Saya punya rekamannya. Banyak usulan kita berdasarkan kepentingan masing-masing. Apa sebab? Karena kita suka berpikir masing-masing. Solat itu bukan kepentingan masing-masing, kepentingan bersama. Andai ada orang di tempat kita tinggal tidak solat, kita berkepentingan untuk mengajak dia salat. Bahkan mohon maaf, pemerintah punya kepentingan memaksa rakyat untuk salat. Sebab bisa saja yang satu ini menyebab negeri terlaknat. Paham tak? Saya nak nanya ke tuan-tuan, paham atau tidak ya? Mana yang lebih besar dosa meninggalkan salat daripada dosa jadi bandar narkoba? Pas tuan-tuan dalam masjid, kalau sudah sampai di kantor polisi lain lagi nanti. Hah? Pertanyaannya, pernah nggak ada orang di negeri ini tak sholat ditangkap? Sah? Atau minimal, bukan ditangkap, tapi dikucilkan. Ada. Bahkan di masyarakat cenderung, oh bapak tuh bagus itu, apa sebab? Wirid yasinnya rajin, tahlilannya selalu hadir. Padahal sholat 5 waktu tidak pernah ke masjid. Kadang-kadang tidak sholat, tapi terhitung orang baik di situ. Sah? Sahih? Tapi jangan coba-coba antum sholat 5 waktu di masjid, baca Quran tamat 1 juz 1 malam, tapi tidak pernah ikut wirid yasin. Oh ini berbahaya ini. Ini berbahaya. Ini aliran sesat menyesatkan. Itu yang terjadi. Padahal mana yang lebih berat, meninggalkan wirid yasin daripada meninggalkan salat? Weh, mana lebih besar dosanya? Meninggalkan wirid yasin berapa dosanya? Hah? Tidak ada dosanya. Meninggalkan acara tahlilan berapa dosanya? Berpahala. Kok bisa meninggalkan tahlil berpahala? Kalimat tauhid itu. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, meninggalkan salat tempatnya di neraka sakar. Fawailul lil musallin. Tapi orang menganggap salat itu adalah urusan pribadi. Baik buruk tidak dinilai dari salat. Di sinilah letaknya kita tak akan pernah maju. Apa sebab? Apa sebab? Dia belum sempat dan bermasuk juga ya, melenceng dari misi kehidupan.
Tidak akan pernah diberikan kemajuan. Kenapa? Misi kita tidak sejalan dengan misi yang Allah tetapkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mau maju? Mau maju? Taib. Apa indikator majunya sebuah negara? Ikut di DPR kita bahas kan Ustaz. Nah, itulah makanya dulu di zaman Nabi dibahas di masjid, sekarang dibahas di DPR. Kalau di masjid Nabi sampaikan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau di sana dengan teori-teori entah dari mana datangnya. Ma'asyal kiram. Yang paling menjadi kebutuhan asasi manusia itu berapa? Ad-darurat yang tak mungkin tidak dijaga ada berapa? 5. Apa itu? Agama. 2. Akal. 3. Nasab. 4. Harta. 5. Jiwa. Semua sekarang kita mulai dari sisi agama. Mana yang lebih maju, agama di zaman Nabi daripada agama di zaman kita? Nggak usah agama orang dulu, agama kita dulu. Nak lebih maju pula dari Nabi lagi ya? Mana yang lebih maju di bidang keagamaan di zaman Nabi atau zaman kita? Ada bukti? Ada bukti? Wih. Di zaman Nabi tak ada orang beragama yang tersesat. Sahih? Zaman kita? Orang Islam yang tersesat banyak. Sahih? Hah? Berapa aliran sesat di Indonesia? Yang terakhir saya baca 2014 ya. 2024 belum saya baca, masih takut saya. Iya. Dulu waktu masih di Madinah saya 2004 saya baca di rilis MUI aliran sesat lebih kurang 240 lebih. Itu yang mendaftar ulang. Yang ambil formulir tidak balik-balik banyak. Dia sesat tapi tidak ngaku sesat juga banyak. Ini yang sudah ditetapkan sesat oleh MUI. 2014 setelah saya sampai di Indonesia, terlintas lagi depan saya sudah di atas 400. Akhirnya saya bilang innalillah, jangan-jangan gara-gara saya pulang tambahnya. Allah musta'an. 400 lebih. 2024 saya belum tahu. Ada yang sudah mau tahu silakan. Berarti pembangunan keagamaan semakin maju atau semakin mundur? Semakin mundur. Gara-gara agama kita berkelahi, berarti kita sedang dalam tidak baik-baik. Sah? Nah, sedangkan di zaman Nabi tidak ada aliran Islam yang tersesat. Makanya kita ingin balikkan kembali bagaimana cara Nabi mendakwakan Islam. Nabi mendakwakan Islam pakai apa? Al-Quran, hadis. Dah, balikkan ke situ boleh. Itu tidak perlu pendapat sebulan. Tidak perlu. Ya, mohon maaf ya. Ini depan tuan-tuan saya bilang tidak perlu ya. Perlu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dia mengada-ngada, saya bilang tidak perlu. Sebab tidak akan diterima. Semua pekerjaan tanpa SK tak ada gaji. Betul? Ada yang pejabat? Yang pernah menjabat?
Pekerjaan yang tak ada SK tak ada gaji. Ada SK tapi dilaksanakan tak sesuai dengan SOP juga tidak cair. Sahih? Dah. Ada perintahnya, berarti perintah berselawat, ada kan? Tapi buat acara selawat yang tak sesuai SOP yang Nabi tetapkan. Cair dana. Cair pahalanya? Enggak. Paham? Salat ada perintahnya, tapi antum buat salat yang tidak sesuai SOP. Seperti kemarin tarawih di siang hari. Nah, jelas qamar Ramadan qiyamul lail tapi di siang hari. Sesuai SOP? Enggak. Maka tidak ada keraguan itu ditolak. Paham? Alhamdulillah, kita balikkan kembali kepada zaman Nabi SAW. Nah, yang kedua, akal. Baik. Akal berarti berkaitan dengan dunia pendidikan. Sah? Sekarang, mana yang lebih lurus, akal orang di zaman Nabi atau di zaman sekarang? Wih. Zaman Nabi SAW. Apa buktinya? Mereka cepat paham, cepat melaksanakan. Kalau kita cepat mendebat, mengamalkannya telat. Berarti akal kita sedang bermasalah. Makanya tidak menghasilkan apa-apa. Guru besar banyak, tapi pekerjaan besar tak selesai. Semua kita jadi pemikir, bukan pelaksana. Mohon maaf ya, dan seterusnya. Sah? Dan seterusnya. Harta berkaitan dengan ekonomi. Mana yang lebih maju, ekonomi zaman Nabi atau di zaman kita? Apa buktinya? Orang tidak ada yang minta-minta, jarangnya. Kalau kita, pejabat aja minta-minta. Lah banyak gaji masih minta juga. Pak Nur Saponya, Bapak tuh danangnya. Masih minta. Mental pengemis. Gaji sudah 4 miliar sebulan. Enggak usah. Sebulan 4 miliar masih juga belum cukup. Padahal zaman orang itu, zaman Nabi itu, mereka makan saja kadang masih minjam, tapi tidak mau mengemis. Jarang pengemis, apalagi ngemis jabatan. Berarti ekonomi kita sedang tidak baik-baik. Utang lebih daripada ambang batas. Berarti ada masalah kan? Besar. Nah, apa lagi? Adab tadi. Kena kita. Masalah nasab. Masya Allah. Mohon maaf ya. Mohon maaf, kita sedang bermasalah besar. Yaitu banyak sekali orang berzina sebelum akad nikah. Dengan alasan dah pasti menikah. Yang sebentar lagi halal diharamkan sehingga statusnya bisa zina sepanjang umur. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Pendidikan kita jauh dari panggang dari api. Tidak sesuai dengan dasar negara, apalagi dengan dasar syariat. Siap? Jelas? Jadi bagaimana nak maju? Kembali ke visi misi kehidupan. Visinya masuk surga, misinya ibadah. Jelas? Visinya masuk surga. Jadi setiap kegiatan kita wajib, saya dengan ini masuk surga atau masuk neraka. Kayaknya masih sedikit yang begitu ya.
So, saya sekarang misalnya bikin ngisi kajian ini, saya dengannya masuk surga atau masuk neraka? Wajib harus ada itu di kita. Kalau berdakwah bawa orang ke neraka, berhenti berdakwah. Ada orang yang bawa orang ke neraka dengan dakwah? Hah? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nabi SAW. Du'at ala abwabi jahannam. Para da'i yang menyeru orang masuk neraka jahannam. Gimana caranya? Lain kata Allah dan Rasul, lain yang didakwahkannya. Berarti kemana diajak? Kemana diajak? Neraka. Kata Nabi, jangan tinggalkan sunnah. Dia tinggalkan